Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Kalau di Idul Adha yang lalu saya pernah mendapat referensi dan kajian sampai kemudian saya muat di dalam khutbah Idul Adha saya. Samudra Al-Kautsar, ada angka 10 yang banyak sekali terkait dengan Al-Kautsar. Sekarang karena Idul Fitri yang didahului oleh Lailatul Qadar, ada judul yang mirip, Samudra Al-Qadar. Ini pengantar untuk kita ketahui bersama karena saya juga dapat bahannya dari teman. Surah Al-Qadar ini terdiri dari 30 kata, mulai dari inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai salamun hatta matla'il fajr. Kalau diidentifikasi ternyata terdiri dari 30 kata. Itu sejalan dengan jumlah juz dalam Al-Quran. Ini samudra pertama. Ketika dijumlah hurufnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya salamun hatta matla'il fajr. 114 kata. 114 huruf. Ini sama dengan jumlah surah. Jadi 30 kata sama dengan jumlah juz, 114 huruf sama dengan jumlah. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, kata hiya yang artinya iya yang mengarah kepada Al-Qadar dalam surah ini berada di nomor urut 27. Memang dikatakan bahwa Al-Qadar ini turun di bulan Ramadan. Lalu turun ada penjelasan tambahan di 10 malam terakhir. Disaring lagi di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi hiya, salamun hiya itu kepada Al-Qadar. Hiya berarti iya mengarah kepada Al-Qadar. Ternyata ada di nomor urut 27. Jadi tanpa menafikan kemungkinannya 21, 23, 25, 29. Tetapi kalau kajian matematika ini besar kemungkinannya ada di malam ke-27 dan itu terjadi nanti malam. Hari ini hari ke-26. Kata Al-Qadar terulang di surah itu pada nomor urut 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Coba identifikasi, telusuri, tadabburi Bapak Ibu. Al-Qadar ini, kata Al-Qadar dalam surah itu ada di kata yang kelima. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ketika diidentifikasi ternyata ada di nomor urut 5, 10 dan 12. Ketika di jumlah 5, 10, 12 itu pas 27 lagi. Selanjutnya kata Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf dan diulang sebanyak 3 kali. Masya Allah. Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Dan diulang 3 kali. 3 kali 9, 27 lagi. Nah, suci Allah. Ini bukan kebetulan. Ini haji kajian matematika, tidak pasti, tapi banyak argumentasi yang mengarah ke sana. Dan itu terjadi nanti malam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika kita ketemu itu, maka nilainya lebih mulia itu dibanding 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Wajib nabat 7 murud. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang pertama. Subuh ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan agama dan informasi. Informasi pertama, skala regional Sulawesi Selatan dan nasional Indonesia tentang sengketa batas. Ini sudah diurus sejak Syahrul Yassin Limpo di periode pertamanya. Kita bisa bayangkan lama sekali nih kita orang Selayar. Sengketa Betang antara Selayar Bulukumba dan Kakabia antara Sulsel dengan Sulawesi Tenggara. Kalau Betang selesai. Karena kalau tidak selesai Betang, RT RW-nya Sulawesi Selatan tidak tuntas. Ketika RT RW Sulawesi Selatan tidak tuntas, seluruh kabupaten kota di bawahnya Sulawesi Selatan tidak akan bisa lanjut. Akhirnya itu diselesaikan
bentuk penyelesaiannya dimiliki bersama. Saya pernah berkali-kali berdiskusi dengan teman-teman pejabat provinsi dan pejabat Bulukumba. Kami tidak bermaksud mempertahankan Betang untuk melarang orang Bulukumba mencari nafkah di situ. Karena banyak orang Bulukumba di Selayar, banyak orang Selayar di Bulukumba. Tapi kalau kami lepas Betang, sekian miliar APBD kami, DAU kami akan. Sejarah mengatakan bahwa Selayar terdiri dari beberapa pulau, mulai dari Liukaloy sampai Pulau Madu. Liukaloy itu jaraknya jauh lebih dekat ke Bulukumba daripada ke Selayar. Logikanya yang sangat dekat saja ke Bulukumba miliknya Selayar, apalagi Betang. Ya tapi sudahlah, kita satu rumpun. Akhirnya lahir kesepakatan dimiliki bersama untuk pembangunan perikanan, pariwisata, perkebunan, silahkan. Akhirnya lahir RT RW-nya Sulsel, kemudian seluruh kabupaten kota ikut menyempurnakan. Selayar pun Kakak Biah, saya pernah mengikuti acara wakil bupati di Jakarta. Sudah lintas kementerian Pak. Selesai pembicaraan offline, karena diikuti online, baik dari Sulsel maupun dari Sulawesi Tenggara, ada ahli sejarah pengakuannya yang ngecuk melalui online. Ini sebenarnya sudah selesai ini. Sejak tidak diterimanya gugatannya Selayar di Mahkamah Konstitusi. Saya yang lihatnya sudah selesai karena bicara sama Pak Sekda, bicara sama Pak Bupati, karena sama Pak Basri ketika itu. Bicara sama perikanan di provinsi selesai. Tiba-tiba codok di sana. Sebenarnya ini masalah sudah lama selesai. Sejak tidak diterimanya gugatannya Selayar. Saya terpaksa angkat tangan karena latar belakang saya saya katakan tidak diterima dan ditolak beda. Kalau gugatan tidak diterima, dia belum masuk kepada substansi persoalan. Kenapa tidak diterima? Karena bukan Selayar yang harus menggugat. Kebetulan Najwa Kakak Biah masuk wilayahnya Selayar, tapi itu sengketa antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Cukup terima kasih pejabat provinsi. Kalau kosok ditidik, kami menjadi sentabilakang antara ditolak dan tidak diterima. Lahirlah pernyataan dari kementerian. Direkturnya mengatakan, siapapun yang datang dari Tenggara, DPR-nya Tenggara di pusat, atau gubernurnya Tenggara, Sulsel, atau DPR-nya, saya akan mengatakan bahwa Kakak Biah miliknya Selayar. Kecuali keputusan Menteri Dalam Negeri ini dirubah. Itu pernyataan yang gagah berani. Sekarang muncul lagi. Kenapa persoalan Betang muncul, Pak Ibu? Karena lahirnya daerah pemekaran, Buton Selatan. Waktu Buton tidak mencakup Kakak Biah. Kenapa begitu mekar menjadi Buton Selatan? Dia ambil tanpa komunikasi dengan Selayar, tanpa komunikasi dengan provinsi. Sekarang RT RW-nya Tenggara masih terkatung-katung. Sebelum itu selesai. Saya berikan masukan sama Pak Bupati. Pak Bupati, kalau itu kita lepas, DAU kita miliaran berkurang. Karena salah satu indikator APBD atau DAU itu luas wilayah. Kalau kita serahkan kalau kita serahkan Kakak Biah ke sana, bermiliar-miliar anggaran kita berkurang. Akhirnya Pak Bupati mengatakan, boleh kami serahkan, tapi DAU kami jangan berkurang. Tidak segampang itu ternyata, karena Kementerian Dalam Negeri tergantung pada ATR, tergantung pada Departemen Perikanan, tergantung pada BID. Gak bisa, karena data-data itu berasal dari mereka, baru kemudian muncul keputusan dalam negeri. Biar Kemendagri mau mengikutinya Selayar, tapi mereka, dan itu tidak bisa diubah. Karena yang ada di dokumen resmi itu Kakak Biah. Sementara Buton Selatan dan Tenggara kawi-kawian. Kawi-kawian itu bahasa lokal.
kepakan burung. Tidak ada dalam dokumen resmi. Mereka minta lagi, tolong Selayar, tolong Sulsel, roba KKBIA menjadi KW-KW. Gak bisa, karena itu bukan kewenangannya Selayar, bukan kewenangannya provinsi, kewenangannya pusat. Dan bukan hanya dalam Menteri Dalam Negeri. Sampai sekarang, keputusan dalam negeri itu menjadi pegangan kuatnya Sulsel. Mereka bicara sejarah lagi. Selayar itu pernah menjadi jajahannya wilayah pemerintahan Buton. Kami bilang, kalau begitu, jangan hanya ambil KKBIA, ambil UMAMI Selayar. Kalau mau bicara sejarah. Sejarah itu hanya dipakai ketika regulasi belum lahir. Kalau regulasi sudah lahir, berhenti sejarah. Itu, Pak, informasi yang perlu kita tahu, baik kita sebagai orang Selayar asli, maupun sebagai Selayar pendatang di sini, tapi berjuang untuk Selayar. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian skala internasional, Iran kita tinggalkan, Palestina. Media sosial cukup ramai, cukup heboh tentang Palestina. Ada seorang wartawan yang mengatakan tidak punya utang Indonesia pada Palestina. Palestina waktu itu belum negara, masa mau bantu Indonesia? Iya, belum negara, sampai sekarang juga belum merdeka Palestina. Tapi ada pejuang Palestina, tokoh internasional yang membantu Agus Salim. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan secara resmi 17 Agustus, orang di Palestina ini justru berada di luar negaranya, di luar daerahnya. Tapi punya tabungan banyak sekali. Lalu kemudian seluruh tabungannya diambil, diberikan kepada Agus Salim. Bayangkan Bapak Ibu, betul Pak, ikhlasnya orang itu sampai tanda terima saja tidak. Karena jangan. Seluruh Pak tabungannya yang banyak sekali diserahkan kepada Agus Salim untuk biaya perjalanan, meminta dukungan dari negara-negara lain. Karena sebuah negara hanya dikatakan merdeka secara resmi kalau ada pengakuan. Palestina yang paling dulu, sekalipun dia belum merdeka, tapi dia yang mendanai Agus Salim dan teman-temannya dalam perjalanan dinas ke negara-negara. Pertama Mesir. Gak bisa karena kita lagi terpuruk ke ekonomi. Dan ini penyelamatnya. Sekarang Palestina masih bergolak, masih banyak korban. Kita masih membuka kesempatan untuk berdonasi. Melalui saya ke Dewan Masjid atau melalui saya ke Basnas. Kita teruskan ke pemerintah nasional untuk diteruskan ke Palestina. Lalu Aceh, Sumatera, bencana. Dewan Masjid, Pak JK mengatakan ada 400 lebih masjid yang hancur karena bencana. Beliau melalui Dewan Masjid tetap menunggu sumbangan bantuan kontribusi. Dan saya diminta untuk mendukung sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar. Panitia mau menyerahkan langsung ke provinsi atau mulai kami tetap membantu memfasilitasi. Berikutnya nasional. Tadi malam siapa penceramahnya Pak Haji? Tadi malam itu sedekah dan berkah. Mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan itu akan membawa berkah dalam rezeki kita. Ini masih viral sampai sekarang. Permohonan maafnya Pak Menteri asli Bone itu masih terus dikembangkan. Tapi ternyata hebohnya masih ada yang bernada negatif. Rekna pernyataan lakwa zakat tidak populer. Lah kok boleh tinggalkan? Nanti di penjelasannya baru kemudian bukan ditinggalkan, itu rukun Islam yang kelima, tapi tak kalah. Palakuana tinggalkan karena tidak populer. Malah sebut ayat lagi. Surah 9, surah At-Taubah, surat yang tidak ada bismillahnya, nama lainnya Al-Barakah.
Al-Quran mengatakan di surah 9 ayat 60 itu, hus min amwalihim shadaqatan. Ini kan sedekah dia bilang. Bukan hus min amwalihim zakatan. Di ayat 103 masih di surah yang sama, innamas shadaqah lil fuqara wal masakin mu'allaf al-gharimin amil. Tidak dikatakan innamaz zakah. Logikanya iya. Tapi coba periksa Pak Ibu yang punya Quran digital di sini, buka kita. Ayat 60 dan ayat 100. Memang ayatnya innamas shadaqah. Memang ayatnya husmin amwalihim shadaqatan. Tapi dilihat terjemahan zakat. Sedekah dalam ayat artinya zakat. Saya mengambil kesimpulan dari hasil tadabbur ini, ternyata barangkali ada sedekah dalam arti luas yang mencakup zakat, infak, dan sedekah dalam arti sempit. Ada sedekah dalam arti sempit. Nah, innamas shadaqah husmin amwalihim shadaqatan itu sedekah dalam arti luas yang mencakup zakat. Karena pasti bukan kaleng-kaleng yang menerjemahkan ini, baik di Quran digital maupun di Quran manual. Sedekah dalam ayatnya artinya zakat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengidentifikasi dari aplikasi pencarian, ternyata ada 19 surah yang berbicara tentang zakat, mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Bayyinah. 19 surah. Saya total jumlah surahnya karena bervariasi, satu surah sekian ayat, 35 ayat yang berbicara tentang zakat. Tidak populer bagaimana? Saya identifikasi lagi, dari 35 itu 26 diantaranya Pak Ibu menggandengkan antara sholat dengan zakat. Aqimis sholata wa atuz zakat. Tidak populer bagaimana? Ini keseleok ngomong Pak Menteri asli Poni. Tapi ya sudahlah, ini hikmah. Karena ketika melontarkan pernyataan kontroversi, kemudian diikuti dengan permohonan maaf, membuat kita berdiskusi panjang, mengkaji, mentadabburi tentang zakat. Itu hikmah positif. Dan saya berprasangka baik saja kepada beliau. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentang zakat dan hubungannya dengan sedekah. Hubungannya dengan berkah dalam topik tadi malam, judul tadi malam. Berkah. Apa itu berkah? Bertambah dan bertumbuh. Apa itu berkah? Sedikit tapi cukup. Dan itu dihubungkan dengan sedekah, itu dihubungkan dengan zakat. Salah satu ayat yang sangat mendukung, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam zakat, infak, sedekah, seperti orang menanam satu butir, tumbuh satu pohon, bercabang 7, satu cabangnya 100 biji. Bahkan Allah mengatakan, Allahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahalanya, tidak terbatas. Bukan hanya 700, bisa lebih, tergantung ketulusan kita dalam berzakat, berinfak, bersedekah. Berkah sekali lagi bertambah dan bertumbuh. Berkah sekali lagi sedikit tapi cukup. Kalau jabatan berkah Pak Ibu, nggak perlu 2 periode, nggak perlu 3 periode, setengah periode saja masyarakat sudah makmur. Itu pernah berada di tangan seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. 30 bulan memimpin kerajaan besar, tidak ada rakyatnya yang mau menerima zakat karena sejahtera misalnya. 30 bulan itu 2,5 tahun di Pak Ibu, separuh periode bupati. Tidak ada rakyat yang mau menerima zakat. Kenapa? Sejahtera semua. Ini jabatan yang berkah di tangan seorang khalifah. Waktu yang berkah tidak perlu lama. Pekerjaan yang berkah tidak perlu lama, tapi akan mendatangkan banyak manfaat kepada sesama. Nah, itu yang kita baca, Bu.
2 bulan sebelum masuk Ramadan. Masih ingat doa kita? Allahumma barik lana fima razaqtana, itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 2 bulan sebelumnya, Pak, kita sudah minta berkah, berkah keluargaku, berkah rumah tanggaku, berkah bisnisku, berkah pangkat kedudukanku, berkah ilmu keterampilanku, berkah waktu kesempatanku. Mestinya begitu bahasa batin kita ke Allah. 2 bulan, Pak, Ibu. Berkah ini pernah diterima langsung oleh Allah, oleh Nabi dari Allah. Di waktu Mi'raj. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan itu yang kita ulang setiap kita sholat, di tahiyat awal maupun di tahiyat akhir. Karena ketika kita tahiyat, bacaannya, doanya itu adalah dialog antara Allah dengan Rasulullah di waktu Mi'raj. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu barisan khususnya Nabi kita mengenai Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabannya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jawabannya Rasulullah. Dilanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah. Disambung, dijawab oleh Allah, anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu kita ulang nanti kita tahiyat. Makanya Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Kuncinya berkah, langsung diterima oleh Nabi dan Allah. Di waktu Mi'raj. Diulang setiap kita sholat. Dan itu juga yang kita baca ketika kita pergi pesta. Masih hafal doanya, Bu? Namanya Ki Buaki. Ya lalu malah kesuntuk. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah, 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 berkah rumah tanggamu, berkah keluargamu, berkah bisnis, pangkat kedudukanmu. Itu dianjurkan, disunatkan. Laki-laki tamunya ketika berjabat tangan dengan pengantin laki-laki. Ibu-ibu yang ketika berjabat tangan dengan pengantin perempuan. Tapi kalau sudah bersanding, robat domirnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Karena sudah berdua. Maka bagi imam dia pilihnya. Karena pernah orang tua ku tanya, laku barakallahu lakuma wa baraka ailakuma wa ailakuma alaikuma. Tak balik laku ailakuma. Bapak, Ibu dan Saudara, sekarang informasi skala Muhammadiyah. Nanti terakhir tentang gas ini. Sudah 83, Pak, Ibu. Teman-teman Muhammadiyah, karena ini gas dimotori oleh PCM. Ada Pak Jamal? Berhalangan? Ya, pagi leta mula kopi morning. Barang kebiasaan hari ini kita lagi kopi morning. Ya, Pak, Ibu. Sudah 83 lokasi yang meminta khotib ke Muhammadiyah. Setiap lokasi yang minta, kita tanya, mau lebaran hari apa? Kalau mau lebaran hari Sabtu, cari ke khotib yang lain. Karena kami dan khatib yang akan ditugasi akan berlebaran di hari Jumat. Ada tong yang mengatakan, tajang rolo, saya bertajang ke rolo, gue jam ke rolo marah. Tapi ada juga setelah musyawarah dengan panitianya, dengan jamaahnya, dia bilang, ya kami lebaran hari Jumat karena juga mulai puasa hari Rabu. Ah iya, nah hari Rabu puasa kena satu nak lapus talu puasa puasa hadis buat apa? Nabi, Pak, Ibu, memang saya kemarin begitu sih. Nabi memang mengatakan, kalau kamu sudah lihat bulan maka puasalah. Lihat bulan, karena kondisinya bulan teknologi, metodenya ru'yat. Al-Qur'annya jelas. Paman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang telah menyaksikan bulan maka berpuasalah. Dilanjutkan dalam hadis, siapa melihat bulan maka berbukalah. Berpuasalah karena Ramadan, berbukalah karena Syawal. Ini yang menjadi dalil dasar orang-orang kampung puasa si tangga Allah. Niat jangan redan nyari jadi puasa isagena lohoro. Lapas lohoro buka makin banggari anjan jamu pulang. Itu dasarnya, enggak salah. Tapi metodenya tekstual. Tapi kalau metode kontekstual,
Summa atimus syam ilal lail, sempurnakan puasamu sampai malam. Itu konteksnya. Nah, kenapa Nabi mengatakan puasalah kamu setelah kamu lihat bulan? Karena itu belum ada teknologi. Jangankan teknologi, ayatku masih ditulis di pelopak kurma, di tulang-tulang unta, nggak ada kertas, nggak ada tinta. Sekarang enggak, kembangkan konteksnya, aktualnya. Ada teknologi. Gerhana bulan, gerhana matahari saja puluhan bahkan ratusan tahun sudah bisa dihitung, kan ada rumusnya. Ya, itu yang dipakai Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah terus berjuang untuk mencapai satu ketika kalender Hijriah global tunggal. Pemerintah, Menteri Agama masih sangat tergantung pada Aceh. Ketika Aceh mengatakan Lebaran di hari Jumat, insya Allah pemerintah akan ikut. Itu informasi bocoran yang kita dapat. Tapi Bapak Ibu, saya sarankan ke teman-teman Muhammadiyah, 83 itu berarti 83 khotibnya. Khotib ini juga perlu dikumpulkan. Kalau bisa di EDAD, kalau bisa di Baitul Arqam, masukkan pesan-pesan Muhammadiyah. Lokasi-lokasi yang minta itu tidak semuanya orang Muhammadiyah, tapi mereka yakin akan berlebaran di hari Jumat. Muhammadiyah juara hari. Banyak masyarakat kita yang yakin dengan perhitungan tradisionalnya hari Jumat. Dengan apa? Gejala di alam, di laut, pasang surut yang dilihat, atau tanda-tanda di alam, di langit. Tapi Muhammadiyah hari karena Muhammadiyah resmi, Pak Ibu. Nah, Muhammadiyah harus memanfaatkan ini untuk melakukan pendekatan. Jangan hanya Muhammadiyah diingat saat mereka butuh khatib. Setelah itu tinggalkan lagi. Kalau mendaftar nama-nama khatib itu pekerjaannya majlis, tabligh dan tarjih, sekarang pembinaan itu berpindah kepada lembaga pengembangan cabang dan ranting LPCR. Itu pesan saya dan perlu diskusikan lebih lanjut Pak Ibu. Yang terakhir tentang gas. Gas ini juga sekalipun Pak Jamal ketuanya tidak hadir, tapi ada Pak Rahman dan pengurus lain. Perlu kita duduk bersama setelah ini. Kita kembangkan gas ini secara lebih produktif. Ya, bagaimana mendukung ITSBM. 83 itu berhatib di seluruh 83 wilayah Pak Ibu. Kalau dia kembangkan, promosikan ITSBM, maka akan berkembang pesat. Kenapa? Mereka tidak perlu kos-kosan di Makassar. Uang pulsanya, uang makannya, uang administrasinya, uang transportasinya, uang komunikasinya, semuanya dibelanjakan di Selayar. Itu akan mendukung pemerintah, terutama IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusia, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Betapa banyak lapangan kerja terbuka jika 500 berkembang sampai 1000 mahasiswanya ITSBM yang membelanjakan uangnya di Selayar. Informasi, transportasi, komunikasi, konsumsi, semuanya dibelanjakan. Itu bisa ditotal. 1000 mahasiswa misalnya membelanjakan uangnya, informasi, transportasi, komunikasi, akomodasi, luar biasa uangnya berputar di Selayar. ITSBM membantu pemerintah. Maka pemerintah wajib membantu ITSBM. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Lanjutkan Pak Rahman.
Baik, kembali ke tempat, silakan. Makasih. Kita selalu berdoa dan berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang menerima mendapat manfaat, yang memberi dapat berkah, yang memfasilitasi dapat pahala, yang menyaksikan terinspirasi. Penutup informasi Pak Ibu, rencana kunjungan kerja ke Kecamatan Pulau ternyata tertunda karena belum ada kapal yang mendapat izin. Saya sudah urus kapal teman, tapi setelah ditelusuri ternyata kapasitasnya tidak cukup. 100 ton bahan yang mau dibawa, karena akan dirangkaikan sebenarnya dengan pasar murah di samping bantuan di 5 kecamatan itu. Saya tanya kembali kapasitasnya kapalnya teman maksimal 24. Sementara rombongan yang akan dibawa oleh Pak Bupati sekitar 50 sampai 60 orang. Beras yang dibawa 100 ton lebih di samping bantuan-bantuan. Kita urus kapal lain yang kapasitasnya cukup, ternyata juga belum dapat izin karena cuaca. Saya diminta saran, saya bilang kalau begitu ganti, tunda, safari halal bihalal. Ini masih dalam pertimbangan, mungkin April baru bisa jalan jika sudah ada izin dan kesempatan terbuka. Cuaca dah, insya Allah teduh. Demikian informasi Bapak Ibu. Terima kasih karena kopi morning tidak jadi. Tertunda sesudah Lebaran. Terima kasih kepada seluruh panitia dan jamaah Masjid Nurul Fitrah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat, bernilai ibadah, mendapat pahala berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.